Persalinan. Pengertian persalinan. Persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan setelah 37 minggu tanpa disertai adanya penyulit. Persalinan dimulai in partu sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks, membuka dan menepis, dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Ibu belum in partu jika kontraksi uterus tidak mengakibatkan perubahan serviks. Bentuk persalinan berdasarkan teknik. 1. Persalinan spontan. Persalinan berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir. 2. Persalinan buatan. Persalinan dengan tenaga dari luar dengan ekstraksi forceps, ekstraksi vakum, dan sektio cesaria. 3. Persalinan anjuran. Kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar dengan jalan pemberian rangsang. Persalinan berdasarkan umur kehamilan. 1. Abortus. Terhentinya proses kehamilan sebelum janin dapat hidup. Variabel berat janin di bawah 1000 gram atau usia kehamilan di bawah 28 minggu. 2. Partus prematurus. Persalinan dari hasil konsepsi pada umur kehamilan 28-36 minggu. Janin tidak dapat hidup, tetapi prematur, berat janin di antara 1000-2500 gram. 3. Partus matures atau ATEM, cukup bulan. Partus pada umur kehamilan 37-40 minggu. Janin matur, berat badan di atas 2500 gram. 4. Partus postmaturus atau serotinus. Persalinan yang terjadi 2 minggu atau lebih dari atau aktu partus yang ditaksir. Janin disebut postmatur. 5. Partus precipitatus. Partus yang berlangsung cepat, mungkin di kamar mandi, di atas kendaraan, dan sebagainya. 6. Partus percobaan. Suatu penilaian kemajuan persalinan untuk memperoleh bukti tentang ada atau tidaknya cephalopelvic disproportion. Tahap persalinan. Ada 4 tahap, yaitu 1. Kala 1 serviks membuka dari sampai 0 sampai 10 cm. Kala 1 dinamakan juga pembukaan. Kala 2 disebut juga dengan kala pengeluaran, oleh karena kekuatan his dan kekuatan mengedang, janin didorong keluar sampai lahir. 3. Kala 3 atau disebut juga kala uri. Plasenta terlepas dari dinding uterus dan dilahirkan. 4. Kala 4 mulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam kemudian. Dalam kala tersebut diobservasi apakah terjadi perdarahan postpartum. A. Kala 1. Kala pembukaan. In partu ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah karena serviks mulai membuka dan mendatar. Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler sekitar kanalis cervicalis karena pergeseran-pergeseran ketika serviks mendatar dan membuka. Kala 1 persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap 10 cm. Mekanisme persalinan. Mekanisme membutuhkan berbeda antara primigravida dan multifragida. Pada primigravida, ostium uteri internum akan membuka lebih dulu sehingga serviks akan mendatar dan menepis. Kemudian ostium internum sudah sedikit terbuka. Persalinan kala 1 dibagi menjadi 2 fase. 1. Fase laten, di mana pembukaan serviks berlangsung lambat, dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penepisan dan pembukaan secara bertahap sampai pembukaan 3 cm, berlangsung dalam 7-8 jam. 2. Fase aktif, pembukaan serviks 4-10 cm, berlangsung selama 6 jam dan dibagi dalam 3 subfase. B. Kala 2, kala pengeluaran janin. Kala 2 persalinan dinamakan ketika pembukaan serviks sudah lengkap 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala 2 pada primipara berlangsung selama 2 jam dan pada multipara 1 jam.
Tanda dan gejala kala 2. 1. His semakin kuat dengan interval 2-3 menit. 2. Ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi. 3. Ibu merasakan makin meningkatnya tekanan pada rektum dan atau vagina. 4. Perineum terlihat menonjol. 5. Vulva vagina dan sphincter ani terlihat membuka. 6. Peningkatan pengeluaran lendir dan darah. Diagnosa kala 2 ditegaskan atas nama pemeriksaan dalam yang menunjukkan 1. Pembukaan serviks telah lengkap. 2. Terlihat bagian kepala bayi pada introitus vagina. 3. Kala pengeluaran plasenta. Kala 3 persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Perubahan psikologi kala 3. 1. Ibu ingin melihat dan menyentuh dan memeluk bayinya. 2. Merasa gembira, lega, dan bangga. 3. Memutuskan diri dan kerap bertanya apakah vagina perlu dijahit. 4. Menaruh perhatian terhadap plasenta. Di kala 4, kala pengawasan. Kala 4 dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah proses tersebut. Observasi yang harus dilakukan pada kala 4 yaitu 1. Tingkat kesadaran. 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, dan pernapasan. 3. Kontraksi uterus. 4. Terjadinya pendarahan. Berdarahan dianggap masih normal jika jumlahnya tidak melebihi 400-500 cc. Asuhan dan pantauan pada kala 4. 1. Lakukan rangsangan taktil seperti pemijatan pada uterus untuk merangsang uterus berkontraksi. 2. Evaluasi tinggi fundus dengan meletakkan jari tangan secara melintang antara pusat dan fundus uteri. 3. Perkiraan kehilangan darah secara keseluruhan. 4. Periksa perineum dari perdarahan aktif, misalnya apakah ada laserisasi. Asuhan persalinan. Tujuan asuhan persalinan adalah memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi. Kebijakan pelayanan asus persalinan. 1. Semua persalinan dapat dihindari dan dipantau oleh petugas kesehatan terlatih. 2. Rumah bersalin dan tempat rujukan dengan fasilitas memadai untuk mengenangi kegawat daruratan obstetrik dan neonatal harus tersedia 24 jam. 3. Obat-obatan esensial, bahan, dan perlengkapan harus tersedia bagi seluruh petugas terlatih. Kesimpulan, tanda dan gejala persalinan. 1. Timbul rasa sakit oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering, dan teratur. 2. Keluar lendir bercampur darah bloody show yang lebih banyak karena rebekan kecil pada serviks, sumbatan mukus yang berasal dari sekresi servikal, dari proliferasi kelenjar mukosa servikal pada awal kehamilan, berperan sebagai barier protektif dan menutup servikal selama kehamilan. Bloody show adalah pengeluaran dari mukus. 3. Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya. Pemecahan membran yang normal terjadi pada kala 1 persalinan. Hal ini terjadi pada 12% wanita, dan lebih dari 80% wanita akan memulai persalinan secara spontan dalam 24 jam. 4. Pada pemeriksaan dalam serviks, mendatar dan pembukaan telah ada. 5. Kontraksi uterus mengakibatkan perubahan pada serviks frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit. Sekian.